Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Darmawan. Saya adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Matematika angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan penyelesaian masalah nirlanjar dengan menggunakan metode bagi dua. Baiklah, akan saya langsungkan saja untuk menjelaskan program saya, yaitu di sini pertama-tama kita tuliskan macam-macam file headernya, kita tuliskan semua agar mudah, yaitu file header include iostream, include studio.h, conio.h, math.h, gmath, include iomanit, include stdlib.h, include windows.h, kemudian include string. Setelah itu kita tuliskan variabel yang akan kita gunakan nanti pada program kita kali ini, yaitu saya menggunakan variabel a, b, c, d, h, g, j, k, l, m, o, x1, x2, x3, kemudian lebar, epsilon, dan selang. Kemudian ada int i sama dengan 0, string pilih. Setelah itu ini ada fungsi kita, yaitu fungsi saya yaitu a dikali x pangkat k dikali dengan eksponen x ditambah b per x dikali sin eksponen cx min d dikurang eksponen akar gx ditambah h dikali cos sin cx dibagi dengan sin l per eksponen mx ditambah eksponen ox. Setelah itu kita masuk di sini, yaitu perkenalan, metode bagi dua, kemudian nama saya dan juga fungsinya nanti yang akan keluar. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai-nilai variabel yang akan kita gunakan nanti pada program, yaitu variabel a, b, c, d, h, g, h, j, k, l, m, o. Setelah kita masukkan, nanti akan keluar variabelnya di sini, sehingga setelah itu kita akan mendapatkan perintah selanjutnya, yaitu memasukkan batas bawah persamaan dan juga memasukkan batas atas persamaan. Setelah kita masukkan batas bawah dan juga batas atas persamaan, kemudian kita mendapatkan perintah kembali, yaitu untuk menyelesaikan program metode bagi dua ini menggunakan epsilon sebesar 0,0001 atau 10 pangkat min 5, dan yang kedua menggunakan iterasi sebesar 100 iterasi. Setelah kita memilih apakah kita memilih pilihan 1 atau pilihan 2, jika memilih pilihan 1 maka kita akan menggunakan epsilon, dimana setelah kita memilih epsilon 1, kemudian akan ada perintah masukkan jumlah epsilon, yaitu jumlah epsilon sebesar 0,0001 atau 10 pangkat 5. Setelah itu kita enter, maka akan keluar nilai dari fungsi kita. Setelah itu jika kita memilih fungsi atau penyelesaian masalah dengan menggunakan iterasi, maka setelah itu akan mendapatkan perintah, yaitu masukkan jumlah iterasi. Nah, kita menggunakan iterasi sebanyak 100 agar memperkecil selisih antara hal yang akar sejati dan juga dengan program. Kemudian akan keluar iterasi sebanyak 100 dan keluar hasilnya. Setelah itu, jika kita sudah memilih antara atau pilihan 1 atau 2, nah setelah itu akan ada perintah atau pertanyaan, apakah Anda ingin mengulang kembali? Jika ingin, kita pilih Y, jika tidak pilih T. Jika tidak, maka program akan selesai. Jika Y, kita pilih Y, maka dia akan go to atau program perulangan kembali ke pilih yang ada di atas ini, yang sudah dideklarasikan di atas ini. Baiklah, mungkin akan saya jalankan programnya saja langsung. Baiklah, programnya sudah saya jalankan di sini. Kita menggunakan program metode bagi dua, yaitu kita masukkan angka variabel kita, yaitu a, yaitu
negatif 1, B2, C3, D4, G5, H1, J-2, K5, L3, M4, O5. Setelah itu muncul di sini fungsi kita tadi yang telah kita masukkan, keluar di sini angka-angkanya. Kemudian kita masukkan batas bawah persamaan yaitu negatif 1 dan juga batas atas yaitu 1. Setelah itu terdapat pilihan menggunakan epsilon atau iterasi, maka kita akan coba menggunakan epsilon terlebih dahulu, yaitu kita pilih 1. Setelah itu masukkan yang epsilon yaitu 0,00001 atau 10 pangkat min 5. Yaitu kita enter, maka akan keluar hasilnya yaitu hampiran akarnya yaitu sebesar 0,059685 dengan hampiran iterasi 18. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dengan menggunakan epsilon, maka kita akan ada pertanyaan apakah Anda ingin mengulang kembali. Kita akan mengulang menggunakan metode kedua yaitu metode iterasi. Maka kita tekan Y, kita enter. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang tadi yaitu negatif 1, 2, 3, 4, 5, 1, negatif 2, 5, 3, 4, 5. Itu masukkan batas bawah negatif 1, batas 1 kita menggunakan iterasi yaitu tekan 2 dan masuk iterasi maksimum 100. Kita enter. Kita tunggu sebentar sampai iterasi ke 100. Nah, di sini sudah muncul yaitu iterasi ke 100 yaitu 0,59692. Sama seperti menggunakan epsilon tadi. Nah, setelah kita sudah menggunakan epsilon dan juga iterasi, maka kita akan mengeceknya dengan menggunakan kalkulator grafik yaitu menggunakan Desmos. Nah, di sini sudah saya masukkan di mana tadi A-nya negatif 1, B-nya 2, C3, D4, E5, G5, H1, J negatif 2, kemudian K-nya 5 ini, kemudian L-nya 3, M-nya 4, dan juga N-nya 5. Nah, di sini setelah kita masukkan bilangan-bilangan variabel-variabel tadi, dapatlah kita angka yaitu 0,06, di mana selisih dengan perhitungan program tadi yaitu hanya sekitar 0,001 sekian itu. Dan itu menandakan bahwa programnya sudah insya Allah sudah bagus. Kemudian bisa juga kita ganti angka-angkanya, mungkin bisa kita coba dengan angka-angka yang lain. Di sini kita coba angka lain. Di sini masukkan nilai A-nya bebas ya. Negatif 1, 3, 5, 7, 9, 2, negatif 2, 4, 6, 8, 10. Ini angka bebas yang mudah dihafal aja. Kemudian masukkan batas bawah bersama negatif 1, batas 1. Kemudian kita menggunakan epsilon 1, gunakan 0,0001. Akan muncul bilangannya yaitu 0,057289, berbeda dengan yang tadi 0,05. Kemudian kita akan menggunakan metode iterasi. Kita tekan Y, masukkan kembali angka-angkanya yaitu negatif 1, 3, 5, 7, 9, 2, negatif 2, 4, 6, 8, 10. Negatif 1, 1, 2, 100.